Shalom, apa kabar semuanya? Luar biasa, Tuhan perlindungan bagi kita, amin. Apapun situasi kondisi yang ada, yang paling penting adalah iman. Karena iman itu mengalahkan dunia, amin. Nah, ketika bulan Februari yang lalu, tepatnya tanggal 12 Februari, saya ada di Yerusalem. Saya pikir itu sudah aman-aman dan saya waktu itu berdoa sendiri di rumah doa di Yerusalem. Kita ada rumah doa di sana. Dan saya tidur di sofa. Sementara worship tim kami tidur di kamar. Saya tidur di sofa dan ketika subuh saya mengangkat tangan saya menyembah Tuhan sendiri. Saya melihat jendela kota Yerusalem. Di situ saya merasa ada satu beban hati saya bagaimana, waduh Tuhan ini kok berat sekali ya gitu kan. Lalu untuk kontrakan rumah doa pun berat sekali. Dan saya hanya curhat kepada Tuhan. Tapi Tuhan bicara apa waktu itu kepada saya? Air matamu lebih berharga daripada apapun. Yang Tuhan mau maksudnya bukan sekedar kita cengeng, nangis, mewek-mewek terus. Tetapi Tuhan ingin supaya umatnya itu mengisi cawan kemurahan. Cawan kemurahan itu penting sekali. Di Depok gak kurang orang Kristen. Di Indonesia gak kurang orang Kristen. Tetapi siapa yang mau mengisi cawan kemurahan Tuhan? Nah, ketika saya pulang, 2 minggu kemudian saya harus ikut dengan tur yang 3 bis tanggal 28 Februari yang lalu. Kami sudah pegang boarding pass, sudah mau ready to board. Mendadak ada berita bahwa ini 1 jam lebih lah sebelumnya bahwa Tel Aviv ditutup. Wow, kata saya ini buat saya ini something yang benar-benar merubah schedule kita semua. Dan saya tenangkan semua peserta bahwa ini bukan batal tapi ditunda. Karena ini force major ya, siapa yang mau maksa ke sana. Coba kalau kita pergi ke sana bawa anak kecil, masuk bunker, kalau ketika misal datang, roket datang, ya itu nggak mungkin punya. Dan ternyata perjalanan tidak sampai ke sana dalam 2 minggu ini. Wow, saya melihat luar biasa ada sesuatu hikmat pewahyuan Tuhan bagi kita semua ya. Nah, jadi kalau kita lihat ke depan kita eranya, this is the golden period, grace period of time. Apa itu? Waktu anugerah itu singkat ke depan. Lalu saya bertanya kepada Tuhan, bagaimana dengan anak-anak Tuhan? Bagaimana dengan gereja Tuhan? Apakah seperti ini kita bisa menyelesaikan amanat agung? No. According to your plan, no. Too late, terlalu lama, slow. Bahkan strategi-strategi kita, plan kita, we cannot achieve billion of people. Miliar jiwa kita tidak akan tangkap kalau kita begini caranya. Senang ibadah, fine. Worship, good. Tetapi bagaimana dengan nyawa kita? Dengan quality of life hidup kita. Lalu Tuhan singkatkan cerita banyak hal. Bapak Ibu sekalian, ketika kita kan mengutus nih misionaris. Kita mengutus contoh aja misalkan 1 misionaris ke Jepang. Dia setiap hari, setiap pagi dia kan panggil saya Babe. Aku ketok-ketok rumah-rumah orang Jepang. Aku nyanyi-nyanyi worship di depan mereka. Dan mereka mau terima Tuhan. Yang ini mau terima Tuhan di pasar-pasar, di toko-toko. What? 1 orang bisa menjangkau begitu. Sedangkan departemen misi masih rapat-rapatan terus. So what? Ada 300 anak-anak Tuhan yang ada di Israel pada saat ini. Gak bisa pulang.
Mereka kerja di pertanian, anak-anak muda dari NTT, dari NTB dan sebagainya. Saya katakan justru this is the golden harvest time. Ini adalah musim tuaian terbesar. Siapa yang percaya itu? Tuaian sedang datang. Amin. Masalahnya siapa yang menjadi penuai? Nah, kita lihat di dalam firman Tuhan di dalam kitab Daniel 2. Daniel 2, coba ayat dulu. Daniel 2 ayat 46, 47, 48, 49. Kita baca ayat ini ya. Daniel 2 ayat 46. Daniel 2 ayat 46 dan seterusnya. Oke, saya bacakan bagi Bapak Ibu sekalian ya. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Mana ada ayatnya ini? Oke. Yuk baca. Maklum kalau di akhir zaman gak ada yang bawa Alkitab. Jadi ini bagian multimedia. Saya gak tahu ya, didorong oleh Tuhan semua harus pakai Alkitab. Yang gak punya buruan beli. Nanti you will know it. What I mean. Oke. Yuk. 1, 2, 3. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Juga dititahkannya lah mempersembahkan korban bau-bauan kepada. Stop dulu di sini. Ini janggal nggak? Harusnya Daniel yang menyembah Nebukadnezar. Kenapa ini? Raja Nebukadnezar menyembah Daniel. Siapa Raja Nebukadnezar? Itu dulu di Persia, di Iran. Jadi kalau sekarang Iran lagi perang, ingat kita jangan jadi haters. Benci Iran gini, ini kan rezimnya aja nih sebetulnya. Padahal hikmat Daniel dibawa dari Persia. Esther juga begitu. Purim itu bukan di Israel, di Susan. Di Persia. Nah, terus Nehemia juga dari Iran. Nah, ada something di Iran ini, sekarang Iran namanya ya, di Persia ini. Kok bisa ada sesuatu sedang terjadi? Ayat 47. Yuk baca sama-sama. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia sebab engkau telah dapat bagi dunia rahasia. Yang gak mengerti rahasia, kalian akan kecewa, kalian akan stres, kalian akan mental illness, kalian akan depresi. Kalau kalian menghidupi zaman ke depan, especially 7 years ahead, 7 tahun ke depan, you will get problem. Yuk, saya pergunaan 30 menit message ini supaya kalian terimpartasi apa yang tadi kita nyanyi luar biasa. Sekali Yesus tetap ya benar. Siap mati bagi Kristus. Banyak orang gampang ngomongin, tapi mati to self terhadap diri sendiri itu sulit. Nah, ayat 48 terus. 48. Lalu raja memuliakan Daniel. Dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar. Dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel. Dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. 49. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadra, Mesa, dan Abednego. Sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Nah, saya mau kupas mengenai the value of life in the era of the kingdom of God. Aduh, apa itu kepanjangan. Jadi nilai-nilai kehidupan di dalam era kerajaan Allah untuk berapa tahun ke depan. Nah, apa yang ditulis di dalam firman Tuhan ini sangat akurat. Bapak Ibu sekalian, super akurat.
Dengan ada AI malah bisa ngitung waktu lebih akurat lagi. Tolong slide-nya ya, tolong slide. Nah, kita lihat di sini. Ini penafsiran, bukan penafsiran, ini dari pembacaan daripada Daniel kepada Raja Nebukadnezar. Gua mimpi, panggil semua ahli nujum, ilmu sihir. Gua mimpi apa? Lah mimpinya aja gak diceritain. Kata raja, kalau gua ceritain, lu bisa nebak-nebak. You have to tell me. Aku mimpi apa? Kamu harus ceritakan. Hanya Daniel yang bisa. Dan mimpinya, ini di dalam kitab Daniel 2 ayat 32 sampai 33. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, dan perut dan pinggangnya dari tembaga. Sedang pahanya dari besi dan dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Nah, kita lihat di sini, ini adalah patung yang dimimpikan oleh Nebukadnezar. Dan 4 kerajaan dari yang atas gold, kepala, itu kerajaan Babylon. Ketika Daniel hidup, Daniel itu hidup era 4 kerajaan, 4 raja. Hebat gak coba? Super banget. Nah, ini yang harus kita miliki ke depan, the spirit of excellence. Ini di Babel loh, tertekannya seperti apa? Masuk ke gua singa dan lain sebagainya, ditekan. Itu lebih dari more than antikris itu Nebukadnezar tuh. Enggak menyembah aku, dibunuh. Nah, ini persis era ke depan nih. Era ke depan. Lalu kita lihat dengan Babylon itu adalah kerajaan Babylon ya, di emas itu di kepala. Lalu Media Persia itu dadanya dari silver. Lihat tahunnya. Lalu perutnya itu dari perunggu. Ya. Terus bronze, dari bronze. Terus dari tembaga ya. Terus kakinya dari apa? Besi. Tapi di bawahnya apa? Kaki feet itu kakinya sebagian dari besi, sebagian dari apa? Tanah liat. Saya mau nanya ke Bapak Ibu sekalian. Kalau sesuai firman Tuhan, kita nih manusia nih terdiri dari apa sih? Tahu nggak? Astaga, ini penikmat ibadah nih kelini. Tanah. Pak Yudi yang paling apal, karena kalau penguburan pasti dari tanah kembali kepada tanah. Kita nih tanah liat. Tapi dicampur sama besi, maksudnya apa? Jadi Iron Man. Apa maksudnya? Ke depan eranya transhumanisme. Teknologi besi dimasukin ke manusia. Chips nanti dimasukin ke manusia. Jadi era ke depan ini mengerikan. Kalau kalian lihat di YouTube saya ya, YouTube saya waktu awal tahun, saya berbicara tahun 2026 is the greatest shaking. Langit akan berguncang, bumi akan berguncang. Nah, yang paling ngeri bukan peperangan yang kelihatan sebetulnya, itu teknologi yang lebih ngeri. Tahun 2026 aja sudah ada teknologi brain to brain connection. Kalau kita banyak bicara kolaborasi, setan juga tahu kolaborasi. Tapi konkretnya apa? Jadi otak ke otak terkoneksi. Jadi nanti hati-hati sihir dalam gereja bisa terjadi. Pendetanya pakai itu, telepati seperti itu, sihir. Saya ngomong begini, ayo kita keluar semua. Padahal saya nggak ngomong, keluar semua. Ngeri banget. Itu CERN itu ya, apa itu CERN?
Ini banyak anak Tuhan yang nggak tahu. Soalnya padahal kalau CERN itu kan, waduh di YouTube aja ribuan. Ya puluhan ribu mungkin. CERN itu teknologi yang ada dibuat di Geneva. Logonya 666, 666. Itu apa sih? Mereka buat apa? Mereka buat teknologi yang akan di bawah tanah tuh persis dibangunnya di kuil Apollyon, ada di dalam kitab Wahyu. Nah ini kan bukan seminar akhir zaman ya, jadi capek nanti saya ngomongnya. Jadi nanti lihat aja di YouTube saya ya. Nanti lihat, subscribe and like. Udah gitu aja deh. Udah. Jadi nanti nerangin apa sih yang diomongin itu model jenis makanan combro atau apa gitu kan. Itu teknologi yang akan membuat Big Bang. Big Bang itu apa? Tubrukan untuk membuat portal. Portal apa? Ini tuh kita nih ada semua ada portal. Kalian pakai ini nggak pakai portal? Ke Starlink dan lain sebagainya. Itu pakai portal. Nah portal ini akan membuka roh-roh penguasa udara. Bukan penguasa surga ya, beda. Kalau penguasa udara itu setan-setan. Marvel things. Masuk ke otak kita, menguasai kita. Nanti teknologi akan membuat kita jadi cilepeng. Tapi kita lihat orang yang bijaksana. Siapa kata Tuhan orang yang bijaksana itu? Orang yang berpengetahuan, orang yang mengerti mengenai sistem kerajaan Allah itu. Dia akan bercahaya seperti cakrawala. Saya ingin kupas kitab Daniel aja. Karena super akurat untuk zaman sekarang ya. Di dalam, ya semua juga akurat. Cuman dalam konteks hari ini jelas sekali. Daniel 12 ayat 3. Firman Tuhan mengatakan begini. Dan ayat yang keempat. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang. Tetap untuk selama-lamanya. Ayat yang keempat, tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Dan kita ada di ujung akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan, dan knowledge akan bertambah. Dunia membuat apa? Pengetahuan bertambah. Artificial intelligence. Pergantian kecerdasan otak manusia. AI, namanya sekarang AGI. Itu klimaksnya sampai 2033 Bapak Ibu sekalian. Itu ngeri, manusia jadi kayak gak jelas aja. Kayak bukan, namanya transhumanisme. Transhumanisme, kayak bukan manusia lagi gitu. Nah, tetapi anak-anak Tuhan akan terang seperti cahaya cakrawala. Makanya kenapa Nebukadnezar bisa menyembah Daniel? Bukan Danielnya, orangnya kecil. Tapi ada Allah yang lebih dari Allahku. Tadi kita nyanyi hebat banget tuh. Lagu apa tuh? Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Ini keren nih nyanyian nih. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Ini saya perlu apresiasi nih yang ngarang lagu nih JPCC atau apa sih ya. MDC gitu. Ini keren. Ini lagi ciptakan lagu ini tuh benar-benar. Pasti ada pewahyuan loh. Jauh melebihi dari penguasa di dunia kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi semua penguasa di dunia ini. Jadi kalau kita kembali ke sini. Era sekarang memuncaknya sampai 2033. Kenapa kita golin 2033? Harus juga amanat agung tercapai. Bisa dengan program kita.
Bisa dengan otak kita yang banyak kebutuhan datang ya di sini mah nggak ada lah, berharap nggak ada. Tapi banyak orang ke gereja tuh masalah karena gua tuh ada utang, ini istriku gimana, ini suamiku gimana, perintil gitu. Padahal kita nih punya kuasa, iman kita mengalahkan mengalahkan apa? Mengalahkan dunia. Bukan mengalahkan si Mamon. Karena dunia akan dilanda krisis hebat. Itu tidak bisa ditengking. Tapi saya mau berkata kepada saudara. Semua boleh krisis, semua boleh bangkrut. Kerajaan Allah tidak pernah krisis. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Krisis minyak boleh terjadi. Tapi terang di dalam kita tetap bercahaya. Amin. Nah, apa yang akan mengalahkan ini? Nih, batu ini. Batu ini berbicara mengenai kerajaan Allah. Jadi era ke depan Allah, era kerajaan Allah. Wow, awesome banget. Ini Daniel nih hebat, super banget. Bagaimana ini menafsirkan ini? Bukan menafsirkan lagi, udah ngitung, bisa ngitung, ada AI bisa kehitung tahunnya. Ini tadi kan 4 kerajaan. Dan kita ada di kerajaan yang terakhir. Sebagian kaki itu besi, sebagian lagi tanah liat. Itu di dalam kitab Daniel 2. Tapi mimpi dari Daniel itu bisa kelihatan di sini. Simbolnya tahun 625 sampai 539 sebelum Masehi itu singa. Ya, lambangnya singa. Terus 539 sampai 331 sebelum Masehi beruang. Lalu macan tutul. Lalu tahun 300 sebelum Masehi sampai 476 sebelum Masehi itu binatang yang menakutkan dan mendahsyatkan. Tetapi kita lihat di profesi daripada Daniel di akhir zaman itu enggak sehebat-hebat begitu kerajaannya, cuman 10 tanduk. Di mana itu? Negara Eropa. Nih, negara Eropa. Keputusan ada di Davos. Pak Prabowo pergi ke Davos. Kota kecil, cuman 11.000 penduduknya. Tapi ada keputusan. Great Reset. 2030 ada Great Reset. World Economic Forum ditentukan di kota Davos. Tahun 2030 tagline-nya you will own nothing but you will be happy. Maksudnya apa? Kamu gak punya apa-apa tapi kamu senang-senang aja. Maksudnya apa? Semua akan milik negara. Kontrol, total kontrol dunia. Nah, lalu move ke sini karena waktu nih ya. Di dalam kitab Daniel 9 ayat 20 sampai 27. Ini ketika dihitung-hitung di mana masa 49 tahun ya. Itu masa Babylon, itu Nebukadnezar. Waduh, sampai memilih orang-orang bijaksananya. Daniel, Sadra, Mesa, Abednego, ya itu orang-orang bijaksana dipungut. Itu masuk ke Babylon persis 49 tahun. Tahun ini. Lalu bisa ada tanggalnya Raja Artasasta perintahkan pembangunan Yerusalem itu di Nehemia 2 tanggal 14 Maret tahun 445 sebelum Masehi. Lalu Yesus disalibkan, itu binatang yang menakutkan, itu kerajaan Romawi. Ketika Yesus disalibkan itu lagi kerajaan Romawi berkuasa. 62 kali 7 tahun 434 tahun sesuatu terjadi, Yesus disalibkan. Dan Yesus waktu itu gereja mula-mula sudah mulai berdiri tahun 33. Jadi tahun 2033 nanti gereja berulang tahun 2000 tahun. Maksudnya, naon ya maksudnya? Maksudnya gimana? Jadi kita nanti sebentar saya jelasin. Kita ada di era mana sekarang? 7 tahun.
1 kali 7 tahun masa kesusahan besar. Nanti sekarang perang, Selat Hormuz dan sebagainya, BBN, teu aya, ora ono. Krisis hebat terjadi semua. Langsung buat namanya Board of Peace yang benar. Dan 3,5 tahun nanti antikris bercokol di sana, masa aniaya. Tapi kita udah rapture duluan. Kalau rapture langsung amin semua. Menyelesaikan amanat agung dulu. Enggak amin. Nah, jadi kita lihat di sini. Oke, saya nggak ada waktu ya untuk jelasin ini. Nah ini Indonesia ya, udah mulai tahun ini IKD, identifikasi kependudukan digital. Kita udah masuk one world order nih Indonesia nih. Siap gak siap, senang gak senang, suka gak suka. Nah, udah lihat aja, tebak sendiri itu mah ya, nggak ada waktu soalnya. Kita ada di sini nih. Firman Tuhan katakan 1 tahun sama dengan 1000 tahun. Dari masa kejatuhan Adam sampai hukum Musa 2000 tahun 2 hari. Dari hukum Musa, hukum Taurat ke Kristus, zaman Kristus 2000 tahun. Dan zaman gereja 2000 tahun. Jadi kita memiliki berapa tahun ke depan grace period of time. Bagaimana saya ini mengalami pengalaman secara pribadi aneh luar biasa. Saya pergi kadang kunjungan ke misalkan ke mana waktu itu, ke Lumajang. Mau ngebantu orang-orang yang karena korban gunung meletus di Lumajang, itu Gunung Semeru. Gitu. Ada rombongan saya 5 mobil suka ikut gitu, 5 mobil. Terus saya nggak tahu ada satu ibu itu dia ikut saya ke gereja, dia ikut, saya pikir udah Kristen. Tapi ketika makan siang diceritain bahwa ibu ini bukan Kristen. Oh, kata saya tuh, maaf ya Bu ya. Terus nggak apa-apa Pak Pendeta. Terus ibu ikut saya gimana? Maksudnya gimana dalam 2 hari ini gimana Bu? Ibu ada kesan sesuatu? Iya. Kesannya gimana? Mau terima Tuhan? Kata saya, mau. Loh, terus ibu mau dibaptis? Mau. Wah, kata saya bubar dari kafe, bubar. Kita benar-benar harus cari tempat di mana cari kolam renang gitu kan. Tapi mesti di brief dulu. Terus saya minta satu pendeta dari Lumajang, tolong kita brief dulu gimana. Terus ketika saya tanya ke ibu ini, Bu, are you serious? Ibu mau terima? Iya. Sudah 6 bulan saya bermimpi dan 6 bulan gak ada orang yang nanyakan saya mau dibaptis gak. Waduh. Kadang kita yang nahan-nahan. Ini baru satu contoh nih. Di bulan-bulan ini saya banyak sekali. Ada yang satu orang yang bisa berpengaruh ke banyak orang juga. Wah. Kata saya serius ketika saya ngomong serius. Pak, gak ada yang nanya seperti ini. Jangan-jangan tetangga Anda udah nunggu. Teman Anda udah nunggu. Cuman kita keep silent. Nah, Bapak Ibu sekalian sebagai closing. Saya tahu bahwa ini waktunya. Terlalu singkat. Untuk berteori kita terlalu singkat. Mau rapat kapan lagi? Firman Tuhan katakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Iya loh, kalau gak tenang gak bisa berdoa. Kalau kita tenang ada strategi ilahi. Kenapa Daniel bisa disebut spirit of excellence? Karena dia ketika silent dia downloading something from heaven. Karena Yesus mengatakan begini. Segala kuasa di sorga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. And I will build my church. Aku dirikan gerejaku di atas batu karang ini. Alam maut tidak akan menguasai. Apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di sorga. Saya yakin dan percaya.
kita semua akan dipakai Tuhan secara dahsyat. Bahkan anak cucu kita meskipun kecil, mereka akan dipakai Tuhan secara dahsyat. Amin. Kenapa? Karena portal iblis boleh dibuka hebat-hebatan, tapi portal surga tidak ada yang bisa ngeblok. Tidak, AI pun tidak bisa ngeblok doa kita. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. AI, teknologi sehebat apapun tidak bisa ngeblok kuasa doa yang ada pada kita nembus sampai ke sorga. Amin. Mulai Anda angkat tanganmu, mulai berdoa lebih spesifik. What you want to be? Kau ingin seperti apa? Ingin jemaat biasa-biasa? Hanya cuman bisa worship, terima firman gitu aja? No, you have to be somebody with the excellent spirit. Dunia sedang gelap, terang itu harus bersinar di dalam kita. Amin. Biarlah terang itu, jadikan aku menjadi terang. Angkat tanganmu, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Tuhan ada di tengah-tengah kita pada saat ini. Mulai berdoa spesifik kepada Tuhan. Jangan jadi agamawi. Katakan, here I am Lord. Aku mau jadi terang di tengah-tengah kegelapan. Gak peduli usia Anda berapa, sudah tua, masih muda, Tuhan akan berkarya di dalam hidupmu. Ada spirit of excellence turun atas engkau. Katakan, aku tidak mau menjadi orang yang biasa-biasa. Aku mau menjadi orang yang biasa dan melakukan pekerjaan yang luar biasa. Mari semua terima pengurapan ini. Terima. Dengan hikmat, dengan pengertian. Oh haleluya. Bukan hanya ngeroh, tetapi engkau ditempatkan di dunia gelap untuk menjadi terang. Amin. Oh haleluya. Engkau akan siapkan lumbung-lumbung bagi banyak orang. Engkau akan menolong banyak orang. Tanganmu bukan hanya menerima mujizat, tanganmu akan dipenuhi kuasa dari Tuhan untuk melakukan mujizat. Engkau akan menyembuhkan orang sakit. Engkau akan memberi makan kepada yang lapar. Engkau akan memberi minum kepada yang haus. Bergerak. All Saints Movement. Gerakan orang-orang kudus di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, di toko-toko, di pasar-pasar, di jalan-jalan, di rumah-rumah, dipenuhi dengan gelombang orang-orang kudus. Di dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus. Mari yang sakit terima kesembuhan dari Tuhan. Terima kesembuhan. Sembuh. Jangan percaya ada penyakit keturunan. DNA Kristus sanggup menyembuhkan engkau. Amin. Darah Kristus cukup bagi engkau. Amin. Yang lemah, kau kuat dalam nama Yesus. Yang kau hidup dalam kegelapan, terikat dengan obat-obatan atau apapun juga, di dalam nama Yesus terlepas. Terlepas saat ini, terlepas. Oh, yang tidak punya pengharapan, engkau karena hidup ketakutan tidak bisa tidur, insomnia atau apapun, hari ini roh kemerdekaan turun atas